Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam podcast Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlu sunnah wal jamaah. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seseorang psikolog Islam. Namanya Kak Riki Firmansyah. Iya. Halo Kak Riki. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana Kak? Alhamdulillah sehat, kamu tidak? Alhamdulillah. Kalau misalnya ngomong sama psikolog tuh lebih adem ya, lebih tertata, lebih tenang ya rekan-rekan sekalian. Pembahasan kita kali ini tuh lebih ke kekinian, kesukaannya anak-anak Gen Z, yaitu mengenai move on, Kak Riki. Oke, move on. Ya, jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan, aku belum perkenalkan diri aku. Kali ini kalian bersama dengan Mufida sebagai moderator untuk menemani Kak Riki bercuap-cuap dalam beberapa waktu ke depan. Nah, Kak Riki ini adalah bisa dibilang apa nih Kak? Psikolog ya berarti ya jatuhnya ya, di Ghazalian Institute ini. Jadi Kak Riki punya lembaga namanya Ghazalian Institute yang memang fokus di bidang psikologi Islam berdasarkan pemikiran Imam Ghazali. Wah, cukup menarik nih Kak. Apalagi nanti bahasan kita mengenai move on. Jadi gimana sih tuh disambung-sambungin sama pemikiran Imam Ghazali berdasarkan dari sisi psikologi Islam. Silakan Kak Riki. Ya. Jadi memang move on ini sudah menjadi fenomena di masyarakat kita ya. Bahkan bukan hanya remaja, ya orang tua juga ada yang mengalami gagal move on seperti ya. Jadi nggak mesti seperti saya gitu ya. Kak Riki nggak enak kasih contohnya teman-teman. Gitu. Ya, jadi move on ini terkadang menghambat keberhasilan atau kesuksesan seseorang gitu. Ya baik gagal move on ketika dia berhadapan dengan kasus-kasus yang terkait dengan akademis begitu, baik gagal move on terkait dengan pekerjaan, karir, baik gagal move on terkait dengan masalah percintaan gitu. Nah jadi ketika seseorang gagal move on tentunya kalau terkait dengan karir maka dia prestasinya akan jelek begitu. Terkait dengan pekerjaan bisa jadi karirnya akan tidak bagus begitu. Kalau terkait dengan percintaan bisa jadi dia akan mengalami permasalahan membangun hubungan dengan lawan jenis. Tuh. Nah jadi yang kita bahas fokusnya kemana nih Kak Mufidan? Aduh, kalau misalnya sesama Gen Z nih Kak, biasanya itu mereka paling tertarik tentang kita bahas tentang percintaan dulu ya teman-teman ya. Baru nanti kita ke arah pendidikan, kemudian ke karir. Gimana sih Kak kalau misalnya gagal move on di percintaan tuh ada masalah apa sih sebetulnya? Nah, jadi kalau kita mengambil konsep dari pemikiran Al-Ghazali ya, jadi di dalam diri kita ini, terutama di otak kita ada daya ya, yang disebut dengan daya hayawaniyah ya, yang tugasnya ini memberikan makna-makna pada suatu peristiwa. Nah, daya hayawaniyah ini bernama wahmiyah. Gitu. Jadi wahmiyah ini bertugas untuk memberikan makna-makna. Dan makna-makna ini kamu Fida yang akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita atau mendatangkan penderitaan pada diri kita. Jadi kebahagiaan atau penderitaan tergantung bagaimana wahmiyah memaknai suatu peristiwa. Gitu. Misal ada suatu peristiwa seseorang yang gagal menikah ya dengan kekasihnya gitu. Jadi pacarannya, ta'arufnya sudah lama begitu, kemudian gagal menikah. Daya wahmiyahnya memaknai bahwa
semua laki-laki kayaknya bajingan deh, dimaknai begitu. Atau batal menikahnya karena si laki-laki mencari perempuan yang lebih cantik, misalnya begitu. Akhirnya wahmiyah si wanita ini memaknai bahwa buat apa sih saya tampil cantik gitu. Sementara kalau laki-laki memang otaknya kayak begitu, nggak pernah puas, dia pasti akan mencari yang lebih cantik lagi begitu. Nah, karena wahmiyahnya tadi memaknai misalnya laki-laki bajingan, laki-laki itu buaya begitu ya, akhirnya muncul makna bahwa semua laki-laki sama gitu. Nah, karena memaknai semua laki-laki sama, akhirnya dia nggak mau menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena menganggap akan sama. Berarti kalau bahasa anak sekarang trust issue. Trust issue gitu kan. Iya kan? Gitu, dia mengeneralisasi bahwa semua anak laki pasti akan begitu ya. Dan juga kasus yang kedua, karena memaknai tadi dia mencari wanita yang lebih cantik, buat apa saya tampil cantik, akhirnya apa yang terjadi Kak Mufidah? Si wanita ini memaknai itu akhirnya gue pengen cari orang yang menerima gue apa adanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak melakukan perawatan terhadap dirinya. Cuek ya. Iya, cuek gitu, nggak mengurus dirinya, nggak menjaga penampilannya, karena dia berharap ada orang yang mau mencintai dia apa adanya. Kenyataannya nggak ada yang begitu. Gitu. Nah, itu diawali dari pemaknaan dulu. Jadi kaidah dari Ghazali, Kak Mufidah, selama maknanya itu belum dirubah, maka responnya akan sama, gitu ya. Jadi kaidah dari wahmiyah ini, selama maknanya belum dirubah, responnya akan sama. Kalau ya makna yang diberikan memunculkan suatu emosi tertentu, maka ya responnya akan ikut emosi itu, gitu ya. Misalnya tadi putus cinta, ya. Emosinya dimaknai sebagai sebuah pengkhianatan, ya, muncul perasaan kecewa. Nah, kalau maknanya ini pengkhianatan ini belum dirubah, emosinya adalah perasaan kecewa, begitu, maka responnya akan sama tuh. Kalau dia berjumpa dengan pria lain, maka responnya itu akan kecewa terus, gitu. Nah, jadi selama emosinya belum dirubah, maknanya belum dirubah, maka emosinya akan sama dan responnya akan sama, begitu. Jadi misalnya nih ada satu kasus ya, misalnya saya punya klien yang mengatakan, apa sih laki-laki, mohon maaf ya, semua anak laki-laki tai kucing. Mohon maaf nih, bahasa dia begitu. Akhirnya apa yang terjadi karena dia memaknai seperti itu ya, dari makna muncul namanya hal itu perasaan ya. Perasaannya muncul enek kalau melihat anak laki-laki. Maka amalnya ya akan menjauhi laki-laki. Jadi dia kamu tidak berusaha, pikirannya itu pengen menjalin hubungan dengan lawan jenis, tetapi apa yang terjadi? Gitu. Setiap dia dekat dengan lawan jenis gitu ya. Tadi ada makna yang salah, semua cowok tai kucing ya. Setiap dia berusaha akrab, tiba-tiba ya dia selalu menghindar. Ternyata kenapa dia bisa menghindari anak laki-laki? Mohon maaf dalam tanda kutip, dia kalau bertemu dengan laki-laki seolah-olah laki-laki ini yang dilirik adalah keburukannya, kejelekannya, atau bahasa tadi dicium bau tai kucingnya. Betul, itu konotasinya sudah tidak baik. Sudah tidak baik. Sehingga gitu. Di alam pikiran dia juga ya seperti itu. Nah, sehingga tadi seperti yang kakak bilang, emosi dan responnya pun juga akan sama. Bukan sama. Nah, ini yang tadi disebut pikiran kita mensabotase keberhasilan kita. Gitu. Serem juga sih pikiran kita. Jadi mensabotase keberhasilan kita. Kalau dalam pandangan Ghazali, berarti orang ini dikendalikan oleh jiwa binatang, gitu. Iya. Dan ini dalam pandangan Ghazali nggak boleh kayak begitu. Kak, terus ada pertanyaan yang menggelitik sih. Tadi itu kan respon diri sendiri ya terhadap
sikap move on itu. Lalu bagaimana orang lain menanggapi hal tersebut? Contoh misalnya, move on itu kan terjadi ketika dia berada dalam situasi yang tidak enak. Lalu dia harus dihadapkan pada keputusan move on. Artinya kan dia ada orang lain yang dia ajak untuk berbicara atau bercerita. Yang saya tanyakan, sebaiknya tuh respon yang diberikan orang lain terhadap orang tersebut yang ingin move on itu seperti apa sih, Kak? Gitu. Nah, kembali lagi kepada daya wahmiyah tadi, daya pemaknaan. Ya, jadi kalau kita misalnya berdiskusi dengan orang lain atau mendengarkan pendapat orang lain, tergantung pada daya pemaknaan kita. Kalau kita mampu memaknai sebagai hal yang positif, gitu, tentunya akan mendatangkan perasaan positif pada dirinya. Tetapi kalau berjumpa dengan orang, dikasih masukan, sama aja kayaknya susah gitu, kayaknya nggak bisa, ya kayaknya mustahil begitu. Maka ya tentu tadi akan muncul perasaan negatif dan perilaku juga akan negatif gitu. Berarti kembali kepada orang yang berperilaku tadi ya. Yes. Even misalnya orang lain itu mau ngomong tentang positif vibe atau negatif vibe, kalau misalnya pemikiran dia masih serupa seperti sebelumnya, itu tidak akan perubahan sama sekali untuk advice yang dikasih lawan bicara. Gitu. Akhirnya orang ini ya tadi tidak bisa mengembangkan emosi positif, dan karena emosi positif tidak terbangun, akhirnya tadi perilakunya, relatif yang dia inginkan itu tidak terjadi. Jadi salah satu syarat pertama agar Anda bisa move on, satu adalah merubah maknanya dalam suatu peristiwa. Merubah makna dalam suatu peristiwa sebenarnya PR banget sih, Kak. Iya, betul. Gitu. Iya, misal ya, saya menerima bahwa saya putus cinta, tapi saya pengennya dia, karena dia yang hanya dia yang bisa memahami saya. Nah, iya, karena dia memaknai seolah-olah cuma satu orang yang bisa memahami dia, padahal masih banyak lagi gitu. Nah, itu makna yang dibuat sehingga dia membatasi diri ketika ada orang lain yang memberikan perhatian kepada dirinya, dianggap lu bukan kayak dia gitu, nggak pas karena ada makna-makna itu gitu. Jadi selama maknanya belum dirubah, emosi masih sama, responnya masih sama. Nah, jadi dalam pandangan Ghazali diajak, ayo makna apa yang harus kita buat yang bisa menggerakkan emosi positif dan perilaku positif kita. Gitu. Misalnya contohnya apa lagi lah? Nah, sekarang kita beralih nih ke case lain. Kalau tadi kan tentang permasalahan relationship atau perasaan. Bagaimana kalau sekarang berkaitan sama pendidikan. Atau pekerjaan? Atau enggak pendidikan dulu deh ya, Kak ya. Karena kan banyak sekarang ini kan anak-anak yang baru lulus SMA itu kan lagi gencar-gencarnya nih nyari universitas, lalu kemudian daftar universitas, ternyata tidak diterima di universitas yang diinginkan gitu. Itu kan biasanya ada perasaan down. Iya, apalagi sekarang tuh banyak case dia punya banyak prestasi, tapi ternyata ketika daftar di universitas tertentu dia tidak diterima padahal prestasinya seabrek. Tapi ketika daftar di luar negeri dia diterima di mana-mana loh gitu. Itu kan kadang di satu sisi ada perasaan bangga diterima di luar negeri, di sisi lain kayak ada perasaan kok saya tidak dihargai ya di dalam negeri padahal saya sebegini prestasinya. Itu bagaimana sih, Kak menghadapi situasi seperti itu? Saya juga pernah berjumpa dengan seseorang yang dia lulusan dari luar negeri, ya kemudian dia berkarir di Indonesia. Di Indonesia itu banyak mengalami penolakan-penolakan, gitu. Ya banyak mengalami penolakan-penolakan sehingga muncul pada dirinya ini kayaknya Indonesia keterbelakangan deh, gitu. Ya, pemikiran saya lebih maju, tetapi kenapa di sini malah tidak diterima begitu. Jadi dalam kasus tadi akhirnya ada mindset di mana ketika dia mengikuti seleksi di Indonesia tidak diterima, tetapi di luar negeri malah diterima begitu ya. Akhirnya muncul mindset di Indonesia soal-soal yang nggak penting ditanyain misalnya gitu. Jadi ya ibarat kata kayak menyalahkan pihak lain gitu kan.
Misalnya kalau dulu masuk di UIN ada tes bahasa Arab, padahal kan masuk psikologi dulu sekolah umum tuh. Ini ngapain sih ada tes bahasa Arabnya? Penting amat pas tinggal lulus gitu ya. Akhirnya muncul mindset bahwa di Indonesia itu cuman nyusahin aja lah hal-hal yang nggak penting gitu diberikan. Sementara di luar negeri itu nggak seperti itu ya. Nah, jadi karena dia melakukan namanya penolakan pada dirinya yang bisa jadi saat itu kenapa dia tidak diterima ya karena bisa jadi kesehatannya lagi nggak bagus begitu, bisa jadi performanya juga lagi nggak bagus sehingga mengerjakannya tidak maksimal ya. Jadi itu masih bersyukur karena masih bisa itu kamu masih bisa dia mengikuti seleksi di luar negeri. Ada yang lebih bahaya lagi, akhirnya dia putus harapan, nggak mau kuliah lagi. Buat apa kuliah ternyata susah, gitu. Nah itu yang paling bahaya. Bahaya ya. Iya. Malah dia gitu. Tidak percaya dengan dirinya sendiri. Yes. Nah itu bagaimana tuh Kak menanggulangi? Karena kalau saya perhatikan anak-anak zaman sekarang memang bukan berarti kita menjudge bahwa ketahanan mental mereka tidak sekuat zaman-zaman sebelumnya, tapi memang dilihat mereka cepat down, cepat kalau tadi boleh saya katakan trust issue-nya tuh langsung dikedepankan di mereka, jadi mereka kurang, kalau boleh saya singgung lagi, seperti seakan-akan tidak bisa mengikhlaskan takdir kalau boleh dikata, jadi kayak kurang ininya nerimonya gitu. Itu gimana sih Kak menghadapinya untuk tips-tips anak-anak Gen Z? Jadi kita fokus tetap satu tadi, ya semuanya bermula dari pemaknaan. Kalau maknanya jelek, emosinya negatif, responnya perilaku juga negatif sama. Kembali lagi tadi gitu. Jadi sebenarnya ulama-ulama kita udah ngajarin kita mensikapi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan gitu. Mengajarkan cara memaknai gitu. Oh berarti kalau di Betawi berarti bukan rezeki lo tau. Udah simpel aja begitu. Simpel nerimo gitu. Diajak merubah makna berarti bukan di situ gitu. Jadi maknanya diajak dirubah. Misalnya contoh orang yang paling jago mengelola wahmiyah pemaknaan itu Rasulullah. Kamu tidak ya. Contoh misalnya waktu itu ada orang Badui ya masuk ke dalam masjid, mohon maaf dia buang air kecil di dalam masjid. Ya, sahabat-sahabat Rasul marah gitu. Sedangkan Rasulullah dia nggak marah gitu. Nah, kenapa sahabat Rasulullah marah sedangkan Rasulullah nggak marah? Karena sahabat Rasul saat itu wahmiyahnya memaknai ini penghinaan nih, kurang ajar nih, nggak sopan nih, tempat ibadah kok dikencingin. Kalau Rasulullah enggak gitu, dia memaknai peristiwa ini dia paling belum tahu aja. Nah karena Rasulullah memaknai sesuatu yang positif ya, maka emosinya juga positif, dia tenang. Ketika emosi positif, respon juga positif, kasih tahu aja. Itu di sini masjid tempat buat sholat. Kalau mau buang air kecil itu tempatnya di sana. Logik sih ya. Iya, kalau sahabat Rasul coba emosinya bangkit gitu, ya akhirnya responnya kan akan jelek. Jadi langkah pertama untuk merubah nasib dalam pandangan Ghazali adalah merubah makna-makna atau peristiwa-peristiwa tragis pada diri kita menjadi makna yang kita inginkan deh. Gitu. Kalau orang tua dulu ngajarin misalnya kita jatuh ya kakinya berdarah, lututnya berdarah, itu orang tua kita mengajak kita merubah makna gitu. Positive thinking gitu. Masih untung katanya lutut kamu, bukan kepala kamu. Tuh diajak begitu gitu. Sama. Jadi kalau kita memaknai tadi karir atau putus cinta, ya sederhananya adalah berarti si laki-laki itu bukan orang yang tepat buat kamu. Sederhana kayak begitu. Maka ketika pikiran ini ditanamkan, muncul ada perasaan harap, oh berarti dia bukan yang tepat, berarti ada seseorang yang tepat nih jauh di sana. Gitu, sehingga responnya akan menjadi lebih berdaya, lebih semangat. Jadi gitu. Positive thinking akan berimbas kepada positive vibes, positive attitude dan positif yang lain-lainnya ya Kak ya. Kayak begitu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, pemaknaan mengenai mengelola wahmiyah. Betul. Kalau boleh disingkat lebih sederhana lagi, kita belajar untuk berpositif thinking seperti itu ya. Adik-adik, kakak-kakak, teman-teman. Ini sebenarnya seru banget sih, kayaknya kita harus ada
sesi-sesi selanjutnya nih Kak. Selain mengenai bagaimana sih tips-tips move on yang dimana kita gariskan kepada pemikiran Ghazali dan berkaitan dengan mengelola wahmiyah, tapi juga ada tips-tips lain nggak ya? Kalau ada masalah-masalah problematika remaja lainnya nih, kayaknya makin seru nih kalau ngobrol sama Kak Riki, karena ternyata sepanjang saya perjalanan tadi berbicara, saya berpikir, wah ternyata Islam itu sebegitu indah ya Kak ya. Betul. Bahkan yang menariknya Kak Mufidah, wahmiyah ini kemampuannya seperti apa ya? Seperti ilmu gaib. Ya, seperti santet, teluh, begitu. Kayak begitu. Gitu. Jadi wahmiyah ini, ya pemaknaan ini bisa menguasai diri kita, ya mengendalikan diri kita tanpa perlu mewujud. Gitu. Waduh, makin buat penasaran nih. Contoh, kamu Vida pernah sakit hati nggak sama seseorang? Pernah, ya. Kemudian kalau diminta mengingat orang tersebut, ya rasa seseknya, nyesnya masih ada nggak? Aduh, tentu masih dong. Masih ada. Nyes gitu. Orangnya ada nggak sekarang? Nggak ada padahal. Tapi kok bisa begitu? Oh iya, betul. Gitu. Orangnya tidak hadir, tapi siksaannya itu masih ada. Sama kayak orang gagal move on begitu. Padahal pasangannya itu udah nikah berapa kali gitu. Dia masih sendiri aja, masih tersisa ya. Kenapa lu dulu mengkhianati gua? Kenapa? Ya itu, dia bisa menguasai kita tanpa perlu wujud gitu. Akhirnya merasa dirinya kayaknya gua diguna-guna deh sama ini cowok. Saya nggak bisa, pikiran saya tidak bisa melupakan dia walaupun dia sudah menikah. Enggak, karena cara kerja pemaknaan begitu, bisa menguasai diri kita tanpa perlu mewujud gitu. Nah, oleh karena itu daripada dalam pandangan Ghazali, daripada kita dikuasai oleh makna-makna yang negatif gitu, kan kita pengen bahagia. Lebih baik kita memaknai hal-hal yang bikin kita bahagia aja. Benar. Logik sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen suatu hal output yang positif, yang bahagia, tentu pikiran juga harus kita kelola dengan positif. Jadinya nanti kayak mestakung, kayak semesta mendukung gitu ya Kak ya. Misalnya tadi dalam karir nih, ya, dia ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, ya, dia pengen mendapatkan prestasi yang bagus, itu pikirannya tuh, ya, keinginannya. Tetapi pikirannya diarahkan yang arah negatif. Aduh, belajar itu susah, capek, males. Aduh, kayaknya pekerjaan ini berat deh, ya, gue nggak mampu deh, ya. Aduh, kayaknya menikah berat deh, susah deh, ya, hanya bikin susah aja begitu. Ya, hanya menimbulkan penderitaan aja misalnya. Nah, keinginan dia bahagia, tetapi pikirannya diarahkan ke situ, diarahkan kepada yang nggak enak. Maka tadi otomatis urutannya makna melahirkan perasaan, maka perasaannya akan negatif. Karena memang maknanya sudah negatif, makanya emosinya negatif, perilakunya negatif. Begitu. Urutannya seperti itu dalam pandangan Imam Ghazali. Jadi kalau mau sembuh, ya, apapun itu peristiwa yang kita hadapi, ulama-ulama kita mengajarkan agar kita melihat sisi positifnya, sehingga perasaan kita tetap positif dan kita tetap berdaya. Masya Allah. Berarti sekarang tinggal closing statement nih dari Kak Riki mengenai pembicaraan kita 30 menit tadi. Boleh Kak, silakan. Ya. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Bila kamu berpikir baik, maka emosi kamu akan baik. Ketika emosi kamu baik, maka perilaku kamu akan baik. Ketika perilaku kamu baik, maka nasib kamu akan menjadi baik. Jadi, kebaikan dari nasib kita dalam pandangan Ghazali dimulai dengan cara kita memandang kehidupan ini dengan lebih positif. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, savage banget rekan-rekan sekalian, teman-teman. Keren nih maknanya nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton podcast dari Masjid Hasyim Asy'ari. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya, tentunya bersama dengan Kak Riki Firmansyah dari Ghazalian Institute. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.